Saatnya iftar. Inspirasi V-Radio di waktu Ramadan bersama Ustazah Jahidah Farhati dari Dompet Duafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk kembali bertemu di acara Kultum V-Radio kali ini. Kita mengingat betapa banyak Allah telah memberikan kita nikmat, telah memberikan kita kesyukuran, telah memberikan kita kecukupan dalam berbagai lini kehidupan. Maka sejatinya kita patut mengucap Alhamdulillah dalam setiap keadaan. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada baginda besar kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan kehadirannya kita berharap untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Halo V-Listener, kembali lagi bersama saya Teh Jahidah Farhati, atau mungkin yang lebih dikenal dengan Teh Farhah dari tim Dompet Duafa. Gak kerasa kita udah sampai di hari ke-6 puasa. Dan bersama saya, dan masih bersama saya, insya Allah akan menemani teman-teman untuk mendengarkan kultum di hari ke-6 puasa kali ini. Di hari ke-6, insya Allah kita akan membahas tentang permasalahan atau isu yang mungkin sering banget diungkit gitu ya, terutama oleh para Gen Z atau teman-teman kaula muda semua, yaitu tentang work-life balance. Namun, dalam sesi kali ini insya Allah kita akan membacanya dalam kacamata Islam. Apa sih work-life balance itu? Nah, mungkin kalau kita lebih mengenal work-life balance itu bagaimana kita menyeimbangkan antara makan, minum, bekerja, istirahat, liburan, dan sebagainya. Tapi kita nih, sebagai muslimah sejatinya dan sebaiknya memandang segala sesuatu itu tidak cukup dengan kacamata orang pada umumnya. Tapi kita memandang sesuatu itu harus dan wajib kita pandang dengan kacamata agama Islam. Dalam Islam, kita dijelaskan, kita diajarkan bahwasanya work-life balance itu bukan hanya soal tentang kerja dan istirahat, tapi soal kita mengatur mana hak diri kita sebagai hamba Allah, mana hak diri kita sebagai manusia, mana hak diri kita sebagai bagian dari masyarakat. Maka dalam work-life balance ini yang pertama diajarkan adalah ibadah itu merupakan prioritas sebagai hamba. Nah, ini menjadi pemahaman penting buat kita semua teman-teman. Jadi jangan sampai banyak hal yang bersifat duniawi kemudian kita relakan daripada ibadah. Padahal sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan manusia dan golongan jin selain untuk beribadah kepadaku. Jadi reasoning utama, tujuan kita yang paling utama diciptakan oleh Allah adalah beribadah, bukan bekerja. Ya, jadi kita pahami ibadah adalah prioritas, bukan sesuatu yang bisa ditunda-tunda. Ibadah di sini apa sih? Minimal sholat 5 waktu. Maka sholat 5 waktu ini bisa menjadi balancing untuk teman-teman. Contoh, ketika kalian punya deadline gitu ya, di dalam pekerjaan kalian 24 jam, maka sholat bisa menjadi acuan kalian untuk istirahat. Jadi mindset sholat itu bukan mindset beban, tapi mindset sholat adalah mindset di mana kalian itu harus istirahat secara pikiran, istirahat secara fisik, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, work-life balance mengajarkan kita bahwasanya ibadah dalam agama Islam tidak dibatasi hanya sebatas hal-hal yang berbau agama saja. Dalam ajaran Islam, ibadah tidak hanya dibatasi seperti sholat, zakat, puasa saja. Tapi banyak ibadah-ibadah lain yang mungkin kelihatan kecil tapi menjadi besar di sisi Allah karena niatnya. Contoh, orang bekerja. Mungkin bekerja kita pikir bukan ibadah. Tapi ketika dia meniatkan, semisal, saya bekerja agar orang mendapatkan kemanfaatan dari saya bekerja sebagai bentuk untuk merawat amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka
pekerjaan kita bisa menjadi bentuk ibadah terbaik. Jadi teman-teman gak usah merasa khawatir. Semisal di bulan Ramadan teman-teman ini harus tetap bekerja, sehingga mungkin ngerasa aku tuh gak punya waktu teh untuk tilawah dan sebagainya. Tenang aja. Sama teman-teman tadi, sudah meniatkan pekerjaan kalian untuk melayani masyarakat, untuk membantu orang lain, maka itu bisa menjadi bentuk amalan ibadah terbaik dari kalian. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya sebaik-baik harta seorang mukmin berasal dari jerih payahnya sendiri. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi ternyata teman-teman, Nabi sudah mengajarkan kepada kita, hendaknya kita ini memang secara mandiri secara finansial dengan pekerjaan yang kita miliki. Dan jangan disibukkan terus-menerus dengan ibadah, sehingga mungkin kita tidak memiliki harta. Padahal sejatinya banyak ibadah yang memang harus dihidupi dengan harta, seperti zakat, berhaji, ini membutuhkan harta. Dan dari mana lagi harta bisa didapatkan? Kecuali mungkin dengan pekerjaan yang kita tekuni hari ini. Maka di sini Teteh ingin menegaskan kepada teman-teman listener semua yang mungkin di bulan Ramadan ini diperketat dengan pekerjaan di kantor dan sebagainya, tidak usah bersedih dan tidak usah khawatir. Karena kenapa? Justru dengan pekerjaan kalian bisa menjadi salah satu bentuk ibadah terbaik yang bisa dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, work-life balance dalam Islam mengajarkan kita bahwasanya pekerjaan bukan sekedar ambisi atau pelampiasan, namun pekerjaan adalah ajang untuk mengaktualisasikan diri dari apa yang telah Allah berikan atau Allah amanahkan. Sebut saja kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau merupakan orang yang jago manajemen keuangan. Beliau memiliki pengaturan yang baik, tata kelola yang baik. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau mengajukan diri untuk menjadi bendahara dalam suatu negara. Karena apa? Karena tadi beliau mengaktualisasikan diri, beliau ingin menjaga amanah apa yang telah Allah beri dengan pekerjaan beliau. Maka tadi 3 work-life balance kita sebagai muslimah yang menandakan bahwasanya ternyata pekerjaan kita tidak mematikan potensi kita untuk beribadah. Justru dari 3 hal tadi kita paham, yuk sama-sama kita jadikan pekerjaan kita hari ini sebagai bentuk untuk melompat lebih tinggi, bentuk untuk terus produktif dalam menghasilkan pahala di bulan Ramadan. Semoga Allah mudahkan kita semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Iftar, inspirasi V-Radio di waktu Ramadan hari ini bersama Ustazah Jahidah Farhati dari Dompet Duafa. Terus dengarkan Iftar di waktu menjelang azan maghrib selama bulan Ramadan.